Ya, kita belajar tentang strategi belajar mengajar di pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang konsep belajar, hakikat belajar, serta macam-macam belajar. Dan di pertemuan kedua kita sudah belajar tentang teori belajar dari aliran behavioristik. Dan sekarang kita akan mengkaji tentang fenomena lain atau teori belajar lain dari aliran kognitivisme. Nah, ini agak beda dengan teori belajar sebelumnya karena dalam teori belajar ini ya, kalau yang kemarin ya, yang behaviorisme, orang dikatakan belajar atau seseorang dikatakan belajar jika dia mengalami perubahan perilaku. Nah, kalau ini beda. Orang dikatakan belajar ya jika dia mengalami perubahan pengetahuan. Nah, bedanya di sana. Kalau kemarin kita sudah belajar aliran-aliran dari behaviorisme itu ada yang koneksionisme ya. Itu percobaannya dari Edward Thorndike bahwa dia melihat atau mengamati percobaan pada kucing yang ditempatkan di sangkar, kemudian kucing secara tidak sengaja dia bisa membuka pintu, walaupun ya sulit gitu. Dan ketika percobaannya terus selalu dilakukan seperti itu, waktu pengerjaan kucing untuk keluar dari sangkarnya itu semakin cepat. Jadi semakin sering kucing ditempatkan di dalam sangkar, kemudian di depannya dikasih makanan, maka dia sering cepat keluar. Nah, bagaimana itu hubungan antara koneksionisme teorinya? Ya. Jadi dalam koneksionisme itu kita ya kenal ada yang namanya stimulus dan respon. Ya, untuk memperkuat respon itu kita harus melakukan stimulus. Nah, seperti itu. Stimulus, respon. Dalam pembelajaran juga seperti itu. Supaya kita bisa menunjukkan respon yang kita inginkan dalam pembelajaran, kita harus kita harus menggunakan stimulus. Beda lagi dengan percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dalam teori classical conditioning-nya. Dalam teori classical conditioning, bahwa anjing ya secara naluri ya, secara unconditional respon itu ya, respon yang tidak terkondisi tanpa kita kondisikan, anjing itu ketika diberikan bubur daging itu dia akan secara alamiah mengeluarkan air liur. Beda dengan ketika kita menunjukkan lonceng. Jadi loncengnya itu tidak akan mengeluarkan air liur. Nah, kenapa seperti itu? Akhirnya kan dipelajari. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah kita bisa melatihkan anjing supaya dia mengeluarkan air liur ketika diperlihatkan lonceng? Nah, itu percobaannya dilakukan oleh Ivan Pavlov. Nah, bagaimana setiap anjing yang lapar, setiap Pavlov itu ingin memberikan makanan, selalu diawali terlebih dahulu dengan yang namanya lonceng. Jadi lonceng itu dibunyikan, kemudian disajikan bubuk daging, dan anjingnya mengeluarkan air liur. Secara terus-menerus, kegiatan itu terus dilakukan sehingga ketika Pavlov membunyikan lonceng atau anjing mendengar suara lonceng, itu secara otomatis ya anjing itu mengeluarkan air liur. Wah, ternyata hewan aja bisa dilatihkan seperti itu. Dan konsep belajar menurut Pavlov bahwa seseorang itu ya untuk belajar itu bisa loh ya menunjukkan respon yang dikondisikan itu dengan menggunakan respon yang terkondisi atau stimulus terkondisi. Seperti itu. Ada satu lagi teori behaviorisme tentang operan behavior. Dalam teori operan behavior ini kebalikannya dari classical conditioning. Dalam teori classical conditioning orang belajar itu harus terkondisi. Ya, harus disajikan stimulus terkondisi supaya menghasilkan respon terkondisi pula. Tapi kalau misalkan di sini ya belajar tidak dipandang seperti itu. Jadi percobaannya tikus ditempatkan ya di dalam sangkar, kemudian di dalam sangkar itu ada pengait ya, seperti semacam pengait. Ketika itu dipijak oleh tikus tersebut, maka makanan akan keluar. Dan ternyata ketika sekali tikus melakukan itu, maka secara berurutan dia akan melakukan itu. Jadi seakan-akan tahu gitu. Kalau misalkan makanan itu sumbernya dengan cara melihat atau menekan
tombol tersebut. Itulah yang disebut dengan operant behavior. Orang belajar itu harus ada penguatan atau reinforcement. Gimana cara membuat kita reinforcement itu? Makanya dibagi, ada yang namanya reinforcement negatif dan reinforcement positif. Kalau yang negatif itu apa namanya? Punishment atau hukuman. Kalau yang reinforcement positif itu adalah reward, penghargaan. Nah, makanya dalam belajar itu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya reward. Itu didasari berdasarkan pada teori belajar tersebut. Nah, itu ya yang teori belajar sebelumnya. Sekarang kita masuk ke teori belajar yang pandangannya lain, yaitu teori belajar kognitivistik. Nah, ini beda. Jadi kalau yang tadi cukup dipahami, sekarang kita pindah pembahasannya ke kognitivistik. Jadi teori belajar menurut paham ini adalah proses internal yang mencakup retensi, pengolahan informasi, ya, dan aspek kejiwaan. Lain dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi belajar itu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ini menurut teori belajar kognitivistik. Proses belajar itu ya terjadi berdasarkan pada pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pada pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, salah satu teori yang mendukung terhadap teori belajar kognitivisme itu adalah teori kognitif Bandura. Jadi, menurut Bandura, belajar itu adalah pelibatan antara siswa itu sendiri belajar ya atau pembelajar, kemudian terhadap perilakunya dan juga lingkungannya. Nah, dalam teori Bandura itu kita akan mengenal atau yang terkenal itu adalah konsep self efikasi. Jadi efikasi diri atau kemampuan mengontrol diri. Itu konsep yang terkenal dari Bandura. Jadi teori Bandura ini ya, dia itu membantah teori yang di teori belajar menurut aliran behaviorisme, khususnya pada teori classical conditioning. Nah, jadi menurut Bandura ya, teori belajar itu atau dia kenal dengan teori kognitif sosial, belajar itu menekankan pada banyaknya pembelajar aktivitasnya dengan melibatkan siswa tersebut dengan lingkungan sosialnya. Jadi belajar itu terjadi akibat aktivitas siswa dengan lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, orang memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat konsep ini, seseorang dikatakan belajar, ya, itu akibat adanya konsep interaksi timbal balik. Nah, jadi ada konsep tadi, siswa, perilaku, dan lingkungan. Ini konsepnya. Kemudian tadi tentang ada juga konsep self efikasi. Jadi yang dari Bandura itu yang bisa kita kenal itu adalah self efikasinya. Ini konsep yang penelitian yang sangat berkembang, konsep self efikasi ini, di mana belajar itu orang bisa dikatakan dia memiliki efikasi yang rendah atau efikasi yang tinggi berdasarkan pada hubungan timbal balik antara perilaku dan lingkungannya. Nah, efikasi rendah jika ya hubungannya itu dikaitkan antara pembelajar dengan lingkungan, dan efikasinya tinggi jika sebaliknya hubungannya itu dari lingkungan mengarah pada pembelajar. Nah, misalnya ketika seorang guru memberitahu tentang siswa, saya tahu Anda bisa melakukan ini. Kemungkinan besar siswa akan merasa lebih percaya diri untuk berhasil. Perilaku siswa dan lingkungan kelas saling mempengaruhi dalam banyak hal. Nah, ini adalah contohnya. Jadi hubungan timbal balik antara lingkungan dan
perilaku itu akan membentuk yang namanya efikasi atau self efikasi. Self efikasi secara sederhana itu diperoleh dari hubungan tersebut, hubungan timbal balik antara perilaku dan lingkungannya. Kemudian ada lagi nih yang terkenal, yaitu adalah teori beban kognitif atau cognitive load. Ada yang pernah mengalami kondisi baru belajar kemarin, tetapi hari ini lupa. Ada yang pernah seperti itu? Sering, Pak. Kira-kira kenapa? Ada, Pak. Kadang ada apa ya, kayak sulit banget dulu, Pak. Nggak gampang dipahami gitu. Pas hari pertama benar-benar usaha buat paham. Terus hari kedua ya udah, Pak, gitu. Tiba-tiba lupa gitu. Nah, kira-kira kenapa itu terjadi? Kenapa kira-kira? Karena otak terlalu terbebani, Pak. Ini karena otak terlalu terbebani. Nah, kalau misalkan otak terbebani, apa yang terjadi? Kita analisis berdasarkan ini dulu ya. Bagaimana otak melakukan proses penyimpanan informasi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ya. Coba perhatikan, kemudian pahami. Ada yang mau menjelaskan gambar ini? Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Ini menjelaskan tentang bagaimana informasi masuk ke dalam otak kita. Ada yang mau mencoba menjelaskan ini? Oh, sama ini Mbak, saya lupa. Yang SBM daftar hadirnya, tolong diprintkan ya. Yang dari mahasiswa dari luarnya. Yang di Excel itu loh. Tapi khusus yang SBM. Nah. Ya, ada yang mau menjelaskan? Silakan. Yang gambar ini, gambar 2.3. Kira-kira bagaimana proses otak kita menyimpan memori jangka panjang itu? Gimana? Ini kan ada informasi ya, informasi input masuk, kemudian ke sensori, kemudian ke memori kerja, ke memori jangka panjang. Nah, kira-kira menjelaskan gambar ini gimana ya? Menjelaskan gambar ini gimana ya? Coba Mbak siapa ya? Saya panggil ya. Ada yang mau menjelaskan nggak? Silakan. Sebelum saya panggil. Mbak Epi Yuliani. Silakan, Mbak Epi. Mbak Epi hadir nggak? Hadir, Pak. Ya, silakan, Mbak Epi Yuliani. Kalau menurut saya itu kan dari saat proses belajar itu kan langsung masuk ke otak, terus tersimpan di input mungkin, Pak. Terus lalu ke sensor, terus otak itu bekerja gitu, Pak. Maaf, Pak, agak bingung. Ada yang mau bantu Mbak Epi? Silakan.
kan proses kontrol atau eksekutif input dalam artian Ini siapa belajar namanya? otak. Saya Eko Prasetyo, Pak. Ya, silakan Mas Eko. Kan proses kontrol atau eksekutif input dalam artian otak belajar itu Pak, menerima hal-hal yang baru. Sensori yaitu merekam hal-hal yang baru tersebut. Terus memori kerja, seingat saya tuh ada memori disimpan jadi dua, memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Terus mekanisme respon, kalau yang mekanisme respon itu kalau misal gini Pak, memori yang ini dianggap penting oleh otak akan masuk ke memori jangka panjang, sedangkan ini yang masuk ke kurang penting, ya Pak, kurang penting akan masuk ke memori jangka pendek. Kurang lebihnya gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, jadi ketika kita menerima informasi, ya, otak itu kan dia akan menyaring informasi mana yang harus dimasukkan, mana yang tidak. Gitu. Itu kan hakikatnya seperti itu. Ketika informasi tersebut masuk, ya, atau input, itu kan sistem sensor kita, sistem sensor otak itu akan mendeteksi. Nah, ini perlukah direspon atau tidak? Nah, kemudian ketika direspon itu akan masuk ke dalam memori kerja kita. Nah, sistem memori kerja kita akan melakukan proses informasi. Ya, jika ini apa namanya sistemnya agak sulit, maka akan balik lagi ke bawah ke mekanisme respon, masuk lagi ke input, kemudian ke sensori, ke memori kerja, sehingga akhirnya ke memori jangka panjang. Jika tidak masuk ke memori jangka panjang, ya berputarnya di sini perputarannya, gitu. Atau misalkan ada yang tidak sampai sini dan akhirnya energinya habis, akhirnya jatuh gitu, tidak ada yang ingat, gitu. Nah, bagaimana kualitas informasi yang ada ini bisa masuk ke sini? Bagaimana caranya supaya kita punya informasi tersebut? Nah, sekarang gini, kita harus memahami bahwa otak kita itu ada kapasitasnya, ada kuotanya, sama kayak flash disk. Kalian punya flash disk 1 giga. Kemudian kalian mau masukkan data sebanyak 2 giga. Masuk nggak datanya? Tidak. Enggak. Berarti bagaimana caranya supaya yang data itu bisa masuk? Gimana caranya? Gimana supaya data tersebut bisa masuk yang 2 giga ke flash disk yang 1 giga? Kapasitasnya Pak. Nah, berarti kan kapasitasnya harus ditambah atau informasinya diturunkan. Kan dua pilihan itu yang mungkin. Ketika kita ingin memasukkan data yang 2 giga, sedangkan flash disk kita 1 giga, bagaimana supaya itu bisa berjalan? Berarti kan kemungkinannya dua, kapasitasnya yang ditambah atau datanya yang dikurangi. Nah, kalau misalkan kapasitas otak ditambah, bisa nggak? Kapasitas memori kita ditambah, bisa nggak? Bisa Pak. Gimana caranya? Dengan cara dilatih. Cara berulang. Nah, dilatih. Oke. Kapasitas otak itu lama-kelamaan semakin tua umur kita akan semakin bertambah atau berkurang? Kurang. Berkurang. Kurang ya, berkurang. Itu berkaitan dengan tahap sensorinya, bukan kapasitasnya sebenarnya. Jadi kapasitas itu hanya stuck di sana. Kita punya kapasitas otak untuk menyimpan informasi itu ya segitu. Tetapi ini contoh apa ya? Obat cerebropit itu pernah tahu? Obat cerebropit fungsinya untuk apa cerebropit? Buat nambah pintar. Tahu kalau misalkan kita mau ujian itu minum cerebropit dulu. Pernah dengar itu? Ya. Itu gimana mekanisme kerjanya? Obat cerebropit itu apakah nambah kapasitas otak?
Enggak ya. Tapi apa yang dilatihkan di sana? Melatih sensor otak, Pak. Nah, sensornya, bukan kapasitasnya, tetapi sensornya. Bagaimana sensor kita itu ketika ada informasi itu langsung masuk gitu ke dalam memori kerja kita dan masuk ke dalam memori jangka panjang. Sehingga fungsinya itu ya meningkatkan konsentrasi karena berkaitan dengan sensor, bukan menambah memori kerja atau memori otak kita. Ya. Nah, dan seperti itu pun ketika kita melakukan pembelajaran atau teaching ya, ketika kita mengajar itu harus memperhatikan itu, yang namanya beban kognitif ya, karena yang namanya kapasitas seseorang itu pasti akan ada batasannya ya. Kemudian kita juga harus mengenal ada yang namanya beban kognitif ekstrinsik dan intrinsik. Jadi beban kognitif itu ada dua, ada yang ekstrinsik dan ada intrinsik. Anggaplah begini, kalian ingin mengajarkan tentang materi IPA SD apa ya? Tentang kalau pelajaran kimia SMP masih ingat nggak ya? SMA masih ingat nggak ya? Nah, misalkan konsep laju reaksi, masih ingat nggak? Atau ada yang banyak bukan dari IPA ya? Saya nyari dulu konsep SD-nya, IPA yang ada di SD-nya. Misalkan ingin mengajarkan tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu kan ada yang berubah wujudnya. Misalkan dari gas atau dari cair ke gas. Atau sebaliknya, bisa juga berubah dari gas ke cair. Atau bisa juga berubah dari cair ke padat. Dari padat ke cair, dari padat ke gas. Itu bisa materi itu. Tetapi apakah materinya mengalami perubahan? Tidak. Nah, misalkan kita ingin mengajarkan seperti itu. Atau konsep perubahan air mendidih. Nah, kita ingin mengajarkan ke siswa, tolong amati bagaimana konsep perubahan perubahan materi itu dari wujudnya cair berubah menjadi wujudnya gas. Nah, itu yang mau kita ajarkan itu, yang mau kita latihkan itu namanya beban kognitif intrinsik. Jadi apa yang mau kita ajarkan itu adalah beban kognitif intrinsik. Bagaimana siswa itu bisa memproses informasi dengan beban kognitif intrinsik yang mau kita ajarkan. Yang namanya beban kognitif intrinsik di dalam kurikulum itu sudah ada batasannya. Sudah diatur. Ada kompetensi dasar minimal, itu kompetensi dasar itu kan kriteria minimal yang harus kita ajarkan ya, di jenjang persekolahan. Nah, untuk mengajarkan itu, bagaimana kita tidak bisa meminimalkan lagi beban kognitif intrinsiknya. Karena itu sudah batasan minimalnya. Tetapi apa yang bisa kita apa yang kita bisa lakukan untuk informasi itu bisa masuk ke dalam memori jangka panjang adalah mengakali beban kognitif ekstrinsik. Apa itu beban kognitif ekstrinsik? Adalah beban lain yang di luar dari beban kognitif intrinsik. Misalkan, siswa diminta untuk mengamati perubahan zat cair berubah menjadi zat gas. Tetapi dia tidak memahami apa itu wujud cair, apa itu wujud gas. Misalkan dia nggak memahami. Jadi dia malah pusing bukan karena perubahannya, tetapi karena dia tidak memahami tentang wujud zatnya. Itu adalah beban kognitif ekstrinsiknya. Akhirnya beban kognitifnya itu panjang gitu. Memorinya itu penuh gitu. Penuhnya itu bukan dengan informasi-informasi yang penting yang ingin kita ajarkan, tetapi dengan informasi-informasi di luar dari apa yang kita ingin ajarkan. Paham nggak maksud saya? Halo? Ya, Pak.
Nah, jadi kita ingin mengajarkan materi A, tetapi dalam materi A itu ada konsep prasyarat, yaitu materi B. Dia nggak akan bisa memahami tentang materi A sebelum dia bisa memahami materi B. Misalkan, siswa disuruh menentukan ide pokok dari suatu paragraf, dari suatu bacaan. Tetapi siswanya belum bisa membaca. Bisa nggak? Seperti itu. Nggak bisa, kan? Nah, Nggak bisa. ya itu sebabnya karena ya beban kognitif ekstrinsiknya itu terlalu berat. Gitu. Ya kalau misalkan beban ekstrinsik itu pasti ada. Ketika kita mau mengajarkan materi, itu pasti ada bagian-bagian yang harus siswa pahami dan mungkin kita tidak akan bisa memberikan pemahamannya tersebut secara utuh. Semuanya dia bisa memahami materi tersebut. Tetapi kita bisa meminimalkannya supaya beban ekstrinsik tersebut tidak terlalu berat. Kalau intrinsik kan udah dari kurikulumnya, itu udah capaian minimalnya. Kita nggak bisa meminimalkan lagi, kita nggak bisa menurunkan lagi. Ya udahlah, kalau misalkan tuntutan dari kurikulum ini siswa suruh mempelajari tentang bagaimana konsep mendidih, menguap, mengembun, kemudian menyublim, itu harus diajarkan. Saya kasihan siswanya terlalu berat beban kognitifnya, akhirnya beban intrinsiknya yang dikurangi. Ya udahlah, yang penting siswanya paham aja tentang konsep mendidih dan mengembun. Sisanya nggak akan saya jelaskan supaya beban intrinsiknya tidak terlalu berat. Itu kan blundernya di sana. Jadi seorang guru tersebut berarti dia tidak menjalankan kurikulumnya secara betul. Kalau misalkan dia mengurangi beban intrinsik. Jadi gimana beban intrinsik tersebut ya tidak bisa dikurangi, tidak bisa diminimalkan. Yang bisa diminimalkan itu adalah beban ekstrinsiknya. Jadi kita harus meminimalkan kira-kira untuk mengajar materi ini apa sih yang harus mereka pahami supaya beban kognitifnya itu nggak berat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mbak Alma Buana Jaswan hadir nggak ya? Hadir, Pak. Oke, Mbak Elsa Rundu Padang. Mbak Elsa. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Mbak Indah. Mbak Indah dari WNCP. Halo, Mbak Indah. Nggak ada. Mbak Puspita Takgan. Puspita Takgan. Puspita Takgan. Tenri Wahdania. Ada nggak dari WNCP? Mbak Tenri? Ada ya? Iya, Pak. Mbak Putu Muriani. Hadir, Pak. Mbak Siti Mariam. Hadir, Pak. Oke. Mbak Pebi Amelia dari UNCP. Hadir, Pak. Mbak Mudmaina. Mbak Mudmaina. Sambil presensi juga di e-learning ya. Saya mengingatkan sambil presensi juga di e-learning. Ini di UNC di
UNCP di Udi Muda, ini di Sulawesi dan di atau wilayah bagian timur ini jam berapa sekarang ya? 5:30 ya? Jam 5:30 ya? Setengah 5, Pak. Jam 5, Pak. 5. Oh, yang di Uni Muda itu udah jam 5 berarti ya? Oh, udah jam 5 ya di Uni Muda ya? 5:30 ya? Mbak Siti Mariam. Iya, Pak. Kemarin saya minta tolong ada satu orang kan yang membuat LKM atau satu kelompok itu bisa presentasikan apa temuannya dari LKM tersebut. Apa temuannya? Atau ada dulu yang mau ditanyakan tentang ini? Silakan. Oke, kalau tidak ada ke presentasi LKM ya. LKM yang kemarin buat, coba minta tolong salah satu kelompok mempresentasikannya. Yang LKM tentang teori belajar behaviorisme. Pengamatan teori Ivan Pavlov. Siapa ya? Atau harus ditunjuk? Masuk, Pak. Ya, silakan. Saya mau mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan Mbak Penny. Maaf, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, itu membahas tentang teori Ivan Pavlov, melihat bagaimana dampak pemberian rutin bubur pada mulut anjing yang mengeluarkan air liur. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, susunlah pertanyaan dan carilah jawaban berdasarkan percobaan tersebut, kaitannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari pertanyaan tersebut, kami menemukan rumusan masalah yang diantaranya yaitu mengapa Pavlov menggunakan hewan anjing sebagai eksperimen. Yang kedua, bagaimana konsep teori classical conditioning berdasarkan eksperimen menggunakan anjing tersebut. Yang ketiga, apa teori belajar yang ditemukan Ivan Pavlov dalam eksperimen terhadap anjing. Yang keempat, bagaimana prinsip yang ditemukan Pavlov dalam eksperimen yang dikaitkan dalam teori belajar tersebut. Yang kelima, bagaimana proses belajar berdasarkan eksperimen Pavlov menggunakan anjing. Yang keenam, bagaimana pengimplementasian teori classical conditioning pada proses belajar mengajar. Dari rumusan masalah tersebut ditemukan hipotesis bahwa pertama, percobaan yang menggunakan hewan anjing memiliki persamaan dengan manusia. Yang kedua, situasi percobaan terhadap anjing yang dilakukan Pavlov bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari manusia. Yang ketiga, rangsangan atau stimulus yang diberikan terhadap anjing secara bertahap
dapat menyebabkan perubahan tingkah laku seperti yang diharapkan. Yang keempat, stimulus dapat membentuk perilaku. Untuk diskusi yang ketiga, manakah yang termasuk ke dalam unconditioning response, unconditioning stimulus, unconditioning response, dan conditional stimulus. Pada eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa unconditional response atau respon tak bersyarat berupa air liur dari anjing. Unconditional stimulus atau perangsangan tak bersyarat berupa makanan bagi anjing, yaitu daging. Conditional response berupa air liur anjing yang keluar, dan conditional stimulus berupa suara lonceng yang dapat menimbulkan keluarnya air liur. Soal yang keempat, berikan contoh penerapan teori koneksionisme Pavlov dalam pembelajaran matematika berlangsung ketika guru memberikan hadiah kepada siswa atau unconditioning stimulus. Siswa secara otomatis akan senang atau bersemangat. Ketika guru memberikan tugas matematika kepada siswa, sebagian besar siswa kurang bersemangat. Akan tetapi, saat itu guru menjanjikan akan memberikan hadiah, yaitu unconditioning stimulus kepada siswa yang berhasil mengerjakan matematika dengan baik. Sebagai conditioning stimulus, sehingga siswa bersemangat mengerjakan tugas itu sebagai unconditioning response. Setelah lama mengajar, guru itu tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mengerjakan matematika dengan baik. Akan tetapi, siswa tetap bersemangat, yaitu sebagai conditioning response. Mengerjakan dengan harapan akan mendapat hadiah. Jika guru tidak lagi memberi hadiah, lama-kelamaan siswa tidak lagi bersemangat mengerjakan matematika. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke rumusan masalahnya, Mbak. Tidak usah di stop sharing, Mbak. Di sharing lagi. Coba ke rumusan masalahnya. Ada yang ingin mengomentari nggak? Silakan. Ada yang ingin mengomentari rumusan masalahnya? Coba dibaca rumusan masalahnya. Ada yang ingin mengomentari atau enggak? Kemarin percobaannya apa? Yang Ivan Pavlov ini, video ini? Pemberian bubur pada anjing. Pemberian bubur pada anjing. Kemudian masalah dari video tersebut apa? Masalahnya apa? Anjing tidak mengeluarkan air liur saat peluit dibunyikan. Atau bagaimana? Lonceng ya. Lonceng. Ya. Anjing itu kan secara naluriah dia akan mengeluarkan air liur ketika diperlihatkan makanan. Nah, dalam kasus ini adalah daging percobaannya. Kemudian ketika ditunjukkan lonceng, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur. Nah, tetapi dengan pelatihan akhirnya dengan kondisi-kondisi tertentu ketika diperlihatkan lonceng, anjing itu mengeluarkan air liur. Berarti masalahnya apa? Dari video tersebut. Rumus masalah apa? Apa yang menarik? Apa yang harusnya menjadi pertanyaan dalam fenomena tersebut? Coba. Mengapa anjing tidak mengeluarkan air liur saat lonceng dibunyikan tetapi tidak disajikan dengan bubur? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian membuat rumusan masalah, itu jangan terlalu jauh-jauh di luar dari video yang disajikan. Gitu. Tapi langsung spesifik masalahnya apa. Gitu.
Misalkan begini, kalian ingin membandingkan antara sifat air dan sifat alkohol. Kalian mengamati memasukkan air dan alkohol itu ke dalam gelas kimia. Nah, setelah 30 menit kalian ukur volumenya. Ternyata volume air itu tetap, sedangkan volume alkohol itu berkurang. Berarti rumusan masalahnya apa? Kenapa air yang ada di dalam gelas kimia itu volumenya tetap, sedangkan air yang ada alkohol yang ada di dalam gelas kimia volumenya berkurang. Nah, gitu kan rumusan masalahnya. Tidak langsung ke teorinya gitu. Jadi jangan langsung ke teorinya. Apa itu classical conditioning, apa bagaimana teorinya, nggak usah jauh-jauh. Jadi gitu. Jadi berdasarkan pada fakta empiriknya seperti apa yang kalian amati gitu. Nah, itu jadi rumusan masalahnya. Kemudian dalam menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Bagaimana kalian menyusun dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat? Bagaimana kita bisa melakukan dugaan berdasarkan pada kajian implementasi? Itu boleh dari hasil membaca teori, boleh berdasarkan pada kajian artikel, boleh pada kajian-kajian yang lainnya. Yang jelas itu harus ada dasarnya. Itu yang disebut dengan hipotesis. Dan itu sifatnya sementara. Namanya juga dugaan sementara. Makanya sifatnya dugaan sementara. Gitu. Nah, kenapa disebut sementara? Karena perlu diverifikasi oleh hasil pengujian. Gitu. Ketika kita melakukan pengujian, kita akan memverifikasi yang namanya hipotesis. Sehingga hipotesis tersebut menjadi teori. Oleh karena itu, hipotesis tersebut harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau misalkan rumusan masalahnya ada sampai F gitu, nanti hipotesisnya juga sampai F. Gitu. Kalau rumusan masalahnya seperti ini, kenapa air yang ada di dalam gelas kimia itu tidak berkurang volumenya, sedangkan alkohol yang ada di dalam gelas kimia volumenya berkurang. Berarti rumusan masalahnya apa? Titik didih air ya, atau air lebih cepat atau alkohol lebih cepat menguap dibandingkan dengan air. Itu kan dugaan sementaranya. Bagaimana cara kita melakukan pengujiannya? Karena itu baru hipotesis. Kita melakukan percobaan. Karena yang jadi masalahnya kan di alkoholnya. Alkohol yang mengalami perubahan volume. Kita melakukan percobaan. Kalian ambil alkohol, ya, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Yang satu ditutup, yang satu dibuka gelas kimianya. Kalau misalkan teorinya tadi karena perubahan atau karena perubahan dari wujud cair ke perubahan wujud gas. Yang satu alkoholnya ditutup, yang satu alkoholnya dibuka. Nah, setelah yang satu dibuka dan yang satu ditutup, kalian bandingkan apakah ada perubahan atau enggak. Sekarang jadi alkoholnya sama, materinya sama, alkohol, tetapi kondisinya yang di gelas kimia beda. Gitu. Ternyata dari hasil percobaan itu berkurang. Yang satu berkurang misalkan dari 25 berkurang menjadi 15, yang 25 itu tidak. Kira-kira yang berkurang di kelas terbuka atau kelas tertutup? Terbuka, Pak. Yang Terbuka, Pak. Berarti kan hipotesisnya benar. Hipotesisnya betul. Percobaan kita mendukung hipotesis. Kalau misalkan ternyata setelah dibuka dan ditutup itu tidak mengalami perubahan, berarti kan hipotesis kita ditolak. Berarti ada faktor lain yang menyebabkan alkohol itu mengalami perubahan volume. Misalkan gelasnya ternyata bocor gitu. Wah, ternyata yang ini gelasnya pecah gitu. Makanya airnya itu berkurang. Jadi bukan karena penguapan misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau nggak mendukung materi juga. Nggak apa-apa. Nah, tetapi sifatnya seperti itu. Bagaimana kita menurunkan rumusan masalah ke dalam hipotesis. Nah, kemudian yang ketiga,
Manakah yang termasuk unconditional response? Unconditional response. Jadi unconditional response itu adalah respon yang tidak dikondisikan atau yang tidak kita desain gitu ya. Itu adalah respon alami. Apa respon alaminya? Di sini pada eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa unconditional response atau respon tak bersyaratnya berupa air liur. Ya, betul, setuju. Unconditional stimulusnya adalah makanannya, oke, setuju. Kemudian conditional responnya adalah air liurnya, oke, setuju. Kemudian conditional stimulusnya apa? Lonceng, oke. Ya, setuju yang poin 3. Yang poin 4. Contoh dari apa betul Pavlov itu koneksionisme? Apa betul Pavlov itu koneksionisme? Apa seharusnya teorinya namanya? Harusnya apa? Harusnya apa? Listening, Pak. Ya, classical conditioning ya. Oke, di sini diberikan contohnya reward. Ketika diberikan reward, siswa mau mengerjakan tugas. Reward-nya itu disebut sebagai unconditioning stimulus. Oke. Kemudian unconditional response-nya berarti siswa semangat, senang gitu untuk mengerjakan soal atau mengerjakan perintah kita atau keinginan kita. Kemudian conditioning stimulusnya itu apa di sini? Conditioning stimulusnya apa, Mbak? Stimulus yang dikondisikan. Halo, Mbak siapa tadi? Mbak Penny. Halo, Mbak Iya, Penny. Pak. Conditioning stimulusnya apa di sini? Siswa berhasil mengerjakan matematika dengan baik. Stimulus itu apa sih? Stimulus itu secara sederhana apa? Artinya stimulus itu? Rangsangan, Pak. Rangsangan. Nah, kalau misalkan conditioning stimulus berarti rangsangan yang dikondisikan. Jadi contohnya apa? Contohnya ya tadi lonceng tadi gitu. Lonceng itu adalah conditioning stimulusnya. Kalau di sini conditioning stimulusnya apa, Mbak? Di contoh yang nomor 4. Hadiah. Hadiahnya. Hadiah itu conditioning stimulus atau unconditioning stimulus. Jadi gini, untuk membedakan conditioning stimulus dan unconditioning stimulus secara naruliyah gitu ya. Kalau misalkan siswa diberikan hal tersebut ya, dia suka atau tidak secara naluriah gitu ya, tanpa kita latihkan. Jadi classical conditioning, kondisi klasik. Kondisi klasik itu ya kondisi yang terjadi dengan semestinya tanpa kita ajarkan. Misalkan apa? Refleks. Ketika kita di lutut kita gitu ya, kita lutut seperti ini misalkan, diketuk misalkan atasnya gitu ya, itu kan secara refleks kaki kita akan bergerak gini. Padahal kita tidak menginginkan gerakan tersebut. Itu adalah conditioning stimulus. Seperti anjing tadi, anjing mengeluarkan air liur gitu. Tanpa dilatihkan, tanpa kita harapkan, ya dia mengeluarkan air liur gitu. Itulah yang disebut dengan unconditioning stimulus. Sehingga menyebabkan unconditioning response. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi contohnya dagingnya itu adalah unconditioning stimulus. Sedangkan
anjing mengeluarkan air liur itu adalah unconditioning response. Nah, kalau misalkan pada kasus tadi kaki yang diketuk, misalkan lutut kita ya dipukul, misalkan akan bergerak secara otomatis. Itu ketika kita memukul lutut kita, itu disebutnya unconditioning stimulus. Sehingga menyebabkan pergerakan di kaki kita. Itu adalah unconditioning response. Nah, kalau misalkan di sini ya, hadiah itu unconditioning stimulus atau conditioning stimulus. Di contoh yang tadi. Kalau hadiah. Apakah seseorang diberikan hadiah, senang, itu harus dilatihkan atau tidak? Tidak, Pak. Ya, Pak. Berarti unconditioning stimulus atau conditioning stimulus? Unconditioning stimulus. Unconditioning stimulus. Oke, unconditioning stimulus. Nah, di contoh yang tadi yang ditampilkan Mbak Feni, itu conditioning stimulusnya apa? Kalau unconditioning stimulusnya itu hadiah. Conditioning stimulusnya apa? Apa conditioning stimulusnya? Stimulus yang terkondisi atau dikondisikan. Apa yang dikondisikannya? Yang tugas matematikanya, Pak. Tugas matematikanya. Ya. Responnya yang diharapkan apa? Nilai. Yang nilai itu berarti mengerjakan tugas atau nilai? Kalau mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik, itu ini Anda harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi, harus berpikir untuk membedakan ini. Karena ya saya juga ya kata orang Sunda agak pabelit gitu ya, membedakannya itu. Membedakan ini mana gitu. Harus konsentrasi. Nah, ini kembali lagi ke teori beban kognitif yang tadi. Ketika kita melakukan informasi, itu informasi masuk ke dalam otak kita, itu bagaimana otak itu merespon informasi yang masuk ke dalam memori kerja. Itu bolak-balik gitu. Sebelum masuk ke dalam memori jangka panjang itu, dia bolak-balik mekanisme proses, balik lagi ke input, balik lagi ke memori kerja, terus aja seperti itu sampai masuk pada memori jangka panjang kita. Dan semakin putarannya bagus gitu ya, semakin cepat ke memori jangka panjangnya. Makanya tidak langsung saya berikan ini tuh ini tuh ini. Kalau misalkan diberitahu langsung seperti itu tanpa Anda berpikir, ya itu tidak akan masuk ke memori jangka panjang gitu. Tapi hanya berputar di bagian itu. Nah, oke, kita kembali lagi. Tadi kita sudah bisa membedakan unconditioning stimulusnya itu adalah hadiahnya. Sedangkan conditioning stimulusnya itu adalah tugas matematikanya. Nah, pemberian tugas yang diiringi dengan hadiah itu harapannya apa? Sehingga mampu menunjukkan respon yang kita inginkan. Kalau conditioning respon dan unconditioning responnya apa? Kalau conditioning respon sama unconditioning respon bedanya apa? Kalau conditioning respon itu kan respon yang ditunjukkan secara alami. Respon yang ditunjukkan secara terkondisi atau dikondisikan atau didesain. Didesain mulai pembelajaran misalkan. Didesain dengan logika kita, didesain dengan cara kita.
Tetapi kalau unconditioning respon berarti itu tidak didesain. Dia secara alami. Dia adalah classical conditioning. Kondisi yang pasti akan muncul ketika kita melakukan itu. Nah, conditioning responnya itu apa? Di kasus yang tadi, Mbak Penny tolong di-share lagi. Halo, Mbak Penny? Terkendala sinyal mungkin, Pak. Oke. Jadi apa di contoh yang tadi? Di contoh yang tadi apa? Oh, di contoh ini apa? Conditioning responnya apa? Conditioning responnya. Respon yang dikondisikan. Respon yang dikondisikan itu adalah respon yang diinginkan gitu. Apa respon yang diinginkannya? Siswa tetap bersemangat. Ya, bersemangat. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik. Kalau unconditioning responnya apa? Unconditioning responnya apa? Bersemangat mengerjakan tugas. Kalau di contoh, balik lagi ya ke contoh anjing tadi. Anjing tadi, conditioning respon dan unconditioning responnya apa? Sama beda? Respon anjing ketika diberikan lonceng dan respon anjing ketika diberikan makanan sama nggak? Sama, Pak. Beda. Sama beda? Ini kok nggak kompak? Sama beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Ketika sudah dilakukan pelatihan, sama nggak? Beda. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Beda, Pak. Beda, Sama. Pak. Sama. Beda, Pak. Latihan. Beda. Sama. Beda. Yang sama Beda. kenapa? Yang beda kenapa? Kalau sama kan anjingnya sudah melakukan pelatihan. Jadi dia secara alami merespon lonceng itu mengeluarkan air liur. Yang beda kenapa? Tadi yang sama ya, sekarang beda. Yang tadi bilang beda kenapa? Alasannya apa? Yuk, siapa tadi yang bilang beda? Perasaan banyak. Halo? Yang bilang beda tadi siapa? Ya, Pak. Yuk, kenapa bilang beda? Karena sama saja, Pak. Kalau dikasih lonceng nggak mungkin dimakan. Walaupun sudah dilatih. Oke. Kalau dikasih makan tetap makan, walaupun tidak dilatih. Oke, tetapi responnya sama nggak? Responnya apa sih? Responnya Mengeluarkan air liur. Mengeluarkan air liur, Pak. Nah, responnya Menggonggong. mengeluarkan air Menggonggong. liur. Kan responnya mengeluarkan air liur. Kan Melet, Pak. secara apa ya? Secara terkondisi ketika kita menunjukkan makanan, anjing itu nggak perlu kita latihkan, dia akan mengeluarkan air liur. Jadi responnya dilatihkan sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Kalau dalam Sama, belajar Pak. dalam belajar yang dicontohkan Mbak Penny, responnya apa yang diinginkan? Bersemangat dalam Semangat belajar belajar, dan Pak. mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan conditioning stimulusnya saya cabut, responnya masih sama nggak? Masih. Masih, Pak.
Masih. Jadi kalau misalkan ketika siswa diberikan hadiah dengan mengerjakan tugas, kemudian hadiahnya suatu hari saya melakukan pembelajaran, saya nggak memberi tugas lagi. Masih sama nggak? Dia mau mengerjakan tugas dengan baik nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Masih. Kok Masih, Pak. nggak kompak? Ada yang bilang nggak, ada yang bilang kalau yang anjing tadi, dia di dagingnya itu dia tidak diperlihatkan lagi. Jadi yang diperlihatkannya itu loncengnya saja. Masih mengeluarkan air liur nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Masih. mengeluarkan Masih. Nah, Masih, Pak. itu dalam konteks Pak. hewan ya, konteks hewan. Sekarang dalam konteks manusia dalam pembelajaran. Ketika hadiahnya kita lepaskan, ya, jadi kita tidak melakukan unconditioning stimulusnya, ya, kita lepaskan, kita hilangkan. Unconditioning stimulusnya apa berarti hadiah? Hadiahnya kita hilangkan. Jadi kita hanya mengandalkan pada conditioning stimulus. Jadi hanya memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas tanpa memberikan hadiah. Apakah masih menunjukkan respon yang sebelumnya atau tidak? Atau malah jadi Masih, Pak. Tergantung, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih? Masih, Pak. Semuanya sama masih? Jadi dalam konsep belajar itu menurut teori ini ya, khususnya teori classical conditioning, apa itu belajar? Apa itu belajar menurut teori ini? Apa itu belajar? Kan udah belajar tentang LKM-nya, sudah belajar dari percobaan Pavlov itu. Dari teori Pavlov itu, kalau kita ngelihat anjing belajar, berarti belajar itu apa? Kalau ngambil konsepnya dari sana. Suatu ilmu yang didapat dan dilakukan terus-menerus. Maaf Pak Yo kalau salah. Oke, terima kasih Mbak Nur. Yang lain, ada yang mau menambahkan nggak? Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya menurut teori ini yaitu terjadinya suatu perubahan perilaku. Oke, ada perubahan perilaku dari asalnya ketika ditunjukkan lonceng, dia tidak mengeluarkan air liur, tetapi sudah dilatihkan dia menjadi menunjukkan air liur. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Sebenarnya pada prakteknya teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang sifatnya student center. Kenapa disebut student center? Karena menurut paham ini orang dikatakan belajar itu ya dia harus berkaitan dengan stimulus dan respon. Kita menjelaskan, siswa merespon. Saya menjelaskan, Anda merespon gitu. Selalu seperti itu. Sedangkan kita sekarang arahnya ke teacher center gitu. Bagaimana pembelajaran itu siswa harusnya mengkonstruksi pembelajaran berdasarkan pada apa yang mereka butuhkan. Dan konstruktivisme teorinya akan kita pelajari di pembelajaran minggu depan. Jadi nanti ya Anda harus bisa membedakan apa itu belajar menurut aliran behaviorisme, apa itu belajar menurut aliran kognitivisme, apa itu belajar menurut aliran konstruktivisme. Nah, itu tolong dicermati ya, dibaca-baca dulu. Kemudian minggu depan ya, setelah dibaca-baca kita akan diskusikan. Jadi kenapa arahnya itu belajar sekarang harus student center. Kenapa ada peralihan ke arah sana? Itu tolong ya. Jadi itu tugasnya. Tolong dianalisis kenapa terjadi pergeseran belajar dari yang sifatnya teacher center
menuju student center. Nah, itu tolong ditulis minggu depan, itu akan kita bahas. Sekalian membahas tentang konsep aliran konstruktivisme. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Yang barusan ini dikumpulkan atau Maaf, gimana? Atau bisa cuma ditulis Oh. terus buat catatan pribadi atau Ditulis catatan pribadi, nanti saya akan panggil salah satu lah. Panggil salah satu seperti tadi ya, seperti Mbak Penny, atau nanti giliran siapa yang mempresentasikan temuannya. Gitu ya. Jadi semua orang harus siap ketika kapanpun dipanggil untuk mempresentasikan temuannya. baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. maaf tadi perintahnya apa ya Pak? Soalnya ya putus-putus suaranya. Oke, jadi tolong dianalisis kenapa terjadi pergeseran dari pembelajaran yang sifatnya teacher center menuju student center. Yang kedua, apakah pembelajaran yang sifatnya student center itu tidak dapat dilakukan lagi dan tidak boleh dilakukan lagi? Yang ketiga, apa dasar teori yang mengungkapkan bahwa belajar itu harus bersifat student center? Jadi dasar teorinya apa? Kenapa belajar itu harus student center? Kalau tadi kan yang behaviorisme dasar teorinya dia dari teori classical conditioning, dari teori connectionisme, dari teori operant behavior. Nah, kalau misalkan yang teori konstruktivisme ya, atau teori student center ini, atau bukan teori student center ya, yang pembelajaran sifatnya student center, itu teorinya apa yang mendasari? Teori apa yang mendasari tentang pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa? Itu yang poin 3 itu kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sekian ya. Jadi minggu depan tolong dianalisis tentang itu. Oke, saya tutup ya pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Saya tutup Zoom-nya ya.